Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini saya akan membahas tentang sanitary landfill. Definisi sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Apa dan bagaimanakah sanitary landfill itu? Pembuangan sampah di sanitary landfill dilakukan dengan cara ditimbun. Sebelum ditimbun, permukaan dasar sanitary landfill dilapisi terlebih dahulu dengan tanah lempung dan geomembran. Tujuannya agar air sampah atau yang biasa disebut dengan air lindi tidak merembes ke bawah tanah dan dapat mencemari air tanah. Selain dilapisi tanah lempung dan geomembran, permukaan dasar sanitary landfill dilengkapi dengan pipa pengumpul lindi dan pipa gas metan. Pipa pengumpul lindi dan pipa gas metan dipasang untuk mengumpulkan lindi dan gas metan yang terbentuk akibat proses penguraian sampah di dalam sanitary landfill. Lindi yang terkumpul akan diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sedangkan gas metan yang terbentuk akan diolah dan selanjutnya dapat digunakan sebagai energi yang terbarukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sanitary landfill, yaitu yang pertama, memerlukan lahan yang luas. 2. Penyediaan dan pemilihan lokasi pembuangan harus memperhatikan dampak lingkungan. 3. Aspek sosial harus mendapat perhatian. 4. Harus dipersiapkan instalasi drainase dan sistem pengumpulan gas. 5. Kebocoran ke dalam sumber air tidak dapat ditolerir atau kontaminasi dengan zat-zat beracun. Jenis-jenis sanitary landfill. Yang pertama ada landfill tradisional. Landfill tradisional ini dikenal di Indonesia sebagai sanitary landfill. Sampah diletakkan lapis per lapis, yang ukurannya 0,5 sampai 0,6 meter sampai ketinggian 1,2 sampai 1,5 meter. Urukan sampah membentuk sel-sel dan membutuhkan ketelitian operasi alat berat agar teratur. Kepadatan sampah dicapai dengan alat berat biasa, doser atau loader, dan mencapai 0,6 sampai 0,8 ton per meter kubik. Membutuhkan penutupan harian 10 sampai 30 cm, paling tidak dalam 48 jam. Kondisi di lapisan teratas bersifat aerob, sedangkan bagian bawah anaerob, sehingga dihasilkan gas metan. Bagian-bagian sampah yang besar diletakkan di bawah agar tidak terjadi rongga. Ini merupakan gambar dari landfill tradisional. Jenis sanitary landfill yang kedua yaitu ada landfill dengan kompaksi. Banyak digunakan untuk lahan uruk yang besar dengan doser khusus yang bisa memadatkan sampah pada ketebalan 30-50 cm dan dicapai densitas timbunan 0,8 sampai 1 ton per meter kubik. Proses yang terjadi menjadi anaerob. Karena densitas tinggi, serangga dan tikus sulit bersarang. Keuntungan dibanding lahan uruk tradisional adalah tanah penutup menjadi berkurang, truk mudah berlalu lalang dan masa layan lebih lama. Biaya operasinya pun juga menjadi meningkat. Ini merupakan gambar dari landfill dengan kompaksi, yaitu dengan menggunakan doser yang bisa untuk memadatkan sampah. Elemen dari sanitary landfill. Ada lining system yang berguna untuk mencegah atau mengurangi kebocoran lecet ke dalam tanah yang akhirnya bisa mencemari air tanah. Biasanya lining system terbuat dari compacted clay, geomembran, atau campuran tanah dengan bentonite. Yang kedua ada lecet
collection system. Dibuat di atas lining system dan berguna untuk mengumpulkan lecet dan memompa keluar sebelum lecet menggenang di lining system yang akhirnya akan menyerap ke dalam tanah. Lecet yang dipompa keluar melalui sumur yang disebut lecet extraction system. Elemen selanjutnya ada cover atau cap system. Berguna untuk mengurangi cairan akibat hujan yang masuk ke dalam landfill. Dengan berkurangnya cairan yang masuk akan mengurangi lecet. Selanjutnya yaitu gas ventilation system. Berguna untuk mengendalikan aliran dan konsentrasi di dalam, dengan demikian mengurangi resiko gas mengalir di dalam tanah tanpa terkendali yang akhirnya dapat menimbulkan peledakan. Selanjutnya ada monitoring system. Bisa dibuat di dalam atau di luar landfill sebagai peringatan dini kalau terjadi kebocoran atau bahaya kontaminasi di lingkungan sekitar. Salah satu masalah terbesar dengan sanitary landfill adalah bahaya lingkungan. Sebagai bahan dalam lapisan sampah dipadatkan memecah, mereka menghasilkan gas, termasuk metana yang mudah terbakar. Namun, gas metana yang dihasilkan melalui teknik sanitary landfill dapat dimanfaatkan untuk sumber listrik yang dapat dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Tempat pembuangan sampah juga menghasilkan lindi. Lindi adalah cairan yang dihasilkan sebagai akibat dari perkolasi air atau cairan lain melalui sampah dan kompresi dari limbah. Lindi dianggap sebagai cairan terkontaminasi karena banyak mengandung bahan terlarut dan tersuspensi. Lindi merupakan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan alam jika mereka berakhir di meja air. Namun, air sampah atau air lindi mempunyai manfaat, yaitu dapat diolah menjadi pupuk cair. Manajemen yang baik teknik yang dapat membatasi dampak negatif dari lindi pada tanah dan air permukaan termasuk kontrol produksi lindi dan debit dari TPA, dan koleksi air lindi dengan perlakuan final dan atau pembuangan. Metode yang digunakan dalam sanitary landfill. Yang pertama ada metode parit. Sistem kerjanya adalah sampah dibuang ke dalam parit yang sengaja digali memanjang. Sampah ditimbun, dipadatkan, dan diratakan. Jika sudah penuh, gali parit lain di tempat lain. Yang kedua ada metode area, yaitu sistem kerjanya sama dengan metode parit. Cuman bedanya adalah sampah dibuang ke dalam lahan yang emang tidak sengaja digali, seperti rawa yang kering dan tanah rendah. Yang ketiga ada metode RAM. Sistem kerjanya adalah gabungan-gabungan dari metode parit dan metode area. Bedanya, proses penguburannya yaitu dengan memasukkan sampah, lalu dilapisi tanah setebal 15 cm. Masalah-masalah lain yang mungkin dapat timbul akibat landfill yang tidak terkontrol. Yang pertama, lahan yang luas akan tertutup oleh sampah dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. 2. Cairan yang dihasilkan akibat proses penguraian atau lecet dapat mencemari sumber air. 3. Sungai dan pipa air minum mungkin teracuni karena bereaksi dengan zat-zat atau polutan sampah. 4. Penyumbatan badan air. 5. Merupakan tempat yang menarik bagi berbagai binatang seperti tikus, anjing liar. 6. Merupakan sumber dan tempat perkembangbiakan organisme penyebar penyakit. Dan 7. Gas yang dihasilkan dalam proses penguraian akan terperangkap di dalam tumpukan sampah dapat menimbulkan ledakan jika mencapai kadar dan tekanan tertentu. Keuntungan menggunakan metode sanitary landfill. Yang pertama, murah, karena tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Yang kedua, dapat menampung berbagai jenis sampah. 3. Dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat. 4. Dapat dirubah menjadi penghasil energi listrik, karena sampah akan mengeluarkan gas metana yang bisa dijadikan bahan bakar penggerak turbin. Yang terakhir, mengurangi polusi udara karena sampah-sampah tersebut berada di dalam tanah. Kerugian menggunakan metode sanitary landfill. Yang pertama yaitu pencemaran air.
Kedua, gas metana yang keluar dari proses pembusukan sampah jika tidak dialirkan dapat menimbulkan bahaya ledakan. 3. Membutuhkan lahan yang luas dan hal ini sulit tersedia di kota-kota yang sudah padat penduduknya. 4. Pendapat tantangan dari warga, seperti masalah sosial yang timbul karena lokasi TPA yang dulunya jauh dari lokasi permukiman menjadi dekat akibat berkembangnya permukiman penduduk. Yang terakhir yaitu butuh biaya transportasi yang mahal dan juga menghasilkan polusi udara. Sekian penjelasan dari saya mengenai sanitary landfill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.